Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, teman-teman honorer? Admin doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan coba untuk bahas ya terkait pernasiban honorer apabila tahun ini tidak diangkat ya Bapak Ibu. Admin ambil judul ya sayonara honorer ya tahun 2025 tidak ada lagi honorer. Ini sebagaimana regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa penuntasan tenaga honorer di tahun 2024 ini dijadwalkan Desember selesai itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan nasib honorer yang tidak diangkat di tahun 2024? Silakan nanti Bapak Ibu disimak ya paparannya sampai selesai. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di sana mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak ada lagi atau tidak boleh lagi ada pegawai honorer dan atau non-ASN di pemerintahan. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak guru honorer yang belum juga diangkat ya menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini Bapak Ibu janji yang belum terpenuhi ya. Pemerintah telah berjanji untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN atau P3K, namun janji tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Mengapa? Nah, kalau kita lihat teman-teman honorer kan tidak semua terdata di database-nya BKN. Nah, itu memastikan bahwa ada beberapa teman-teman, banyak malah ya, yang tidak bisa diangkat di tahun 2024, terutama yang tidak masuk database BKN. Nah, nasibnya mau seperti apa? Mereka sudah lama bertahun-tahun ya mengajar atau bekerja di instansi pemerintahan, tetapi nasib mereka masih belum jelas. Nah, masih banyak guru honorer yang kini menanti kepastian ya untuk diangkat menjadi ASN atau P3K. Nah, kita coba untuk mengutip ini dari beberapa pengalaman ya, dari beberapa cerita. Salah satu contoh misalnya seorang bapak dua anak yang telah mengabdi selama 14 tahun sebagai guru honorer namun belum juga diangkat menjadi ASN atau P3K di daerahnya. Rekan-rekan terus berjuang agar kuota pengangkatan ASN atau P3K di daerah mereka ditambah ya. Dan beberapa guru itu berharap juga pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau P3K nanti pada tanggal 24 Desember 2024 bisa terrealisasi. Amin. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Masih banyak guru honorer yang menyuarakan aspirasi mereka kepada Komisi 10 DPR. Salah satunya adalah seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 14 tahun dengan gaji hanya 300.000 per bulan. Tidak terbayangkan Bapak Ibu, honorer yang sudah sekian lama, kemudian punya keluarga, punya anak dua, Bapak Ibu gajinya hanya 300.000 per bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya bagaimana kehidupan mereka begitu. Nah, sekarang kita coba kutip dah salah satu kisah guru honorer ya Bapak Ibu. Ya, jadi datang dari seorang guru honorer yang harus bekerja sebagai penjual kerupuk malah ya, sebelum mengajar untuk menambah penghasilan. Malah ada yang tugas tambahan seperti menjadi tukang ojek misalnya, atau dagang apa ya gitu ya, sambilan begitu, supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang mengeluhkan banyak guru honorer yang telah lama mengabdi justru digantikan oleh P3K yang lebih muda ya dan baru mengabdi selama 3 tahun. Jadi yang baru-baru yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mengalahkan yang sudah puluhan tahun ya. Mereka tersalib gitu ya nasibnya oleh guru-guru honorer yang masih muda gitu ya. Jadi banyak guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun merasa tidak dihargai dan digantikan oleh guru-guru yang baru. Agustina Wilujeng misalnya Bapak Ibu di sini seorang anggota Komisi DPR 10 ya, anggota Komisi 10 DPR menyatakan Ibu Agustina ini bahwa rekrutmen dan pengangkatan guru honorer merupakan permasalahan yang sulit ditangani. Profesi guru berbeda dengan profesi lainnya seperti tenaga kesehatan yang berada dalam satu kementerian. Saat ini peraturan mengenai guru dan tenaga pendidik tumpang tindih karena dinaungi oleh banyak lembaga dan kementerian ya. Ya seperti kita tahu bahwa
teman-teman yang honor itu kan tidak hanya di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ada yang di Kementerian Agama, Kementerian apa itu namanya, ya di semua kementerian lah hampir ada ya. Seperti di Dinkes misalnya ya, Departemen Kesehatan, mungkin di Pertahanan, Keamanan. Banyak sekali ya teman-teman yang honorer di berbagai instansi gitu Bapak Ibu. Jadi agak sulit memang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini perlu kebutuhan pemerintah yang serius ya terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah mengamanatkan bahwa tidak boleh ada lagi honorer di tahun 2025. Begitu Bapak Ibu. Jadi demikian dengan demikian penataan para pegawai honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Itu Bapak Ibu. Jadi, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi ASN 3K sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu kan masih belum jelas ya terkait dengan bagaimana pengangkatan, bagaimana nasib teman-teman honorer yang mengabdi sekian lama tapi belum jelas statusnya. Admin hanya berharap ya paling tidak banyak teman-teman tahun ini yang diangkat begitu Bapak Ibu. Kemudian teman-teman yang belum diangkat mungkin harap bersabar, dan kita harus yakin dan percaya bahwa suatu saat pemerintah jelas akan tidak tinggal diam begitu ya, bagaimana menuntaskan teman-teman yang belum diangkat tahun ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara bagaimana nasib honorer yang tidak diangkat tahun 2024, hanya menunggu kebijakan pemerintah ke depan ya setelah Desember 2024. Dan saya yakin Bapak Ibu ya, dan tidak mungkin ya kalau pemerintah yang akan datang di tahun-tahun yang akan datang tidak mengangkat. Kenapa? Karena kan ada yang pensiun begitu ya Bapak Ibu, pernah tugas ya, kan tidak selamanya begitu mengabdi, tetapi banyak tenaga ASN yang sudah memasuki masa pensiun dan itu terjadi kekosongan. Jadi pasti ada aturan atau ada kebijakan baru setelah Desember 2024. Makanya admin memberikan support, jangan kecil hati ya. Insya Allah suatu saat Bapak Ibu akan bernasib baik begitu. Yang penting ikhlas sekarang untuk mengabdi ya, menjadi tenaga honorer di berbagai instansi demi untuk bangsa dan negara, dan saya yakin pemerintah tidak akan tinggal diam ke depannya. Itu saja ya yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.